Berbicara atas setiap kami semua. Tuntun kami semua. Bimbing kami semua dengan firman-Mu ya Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang akan meneguhkan setiap langkah kami. Setiap musim yang kami lalui, kami akan mampu lalui. Sebab firman-Mu yang mengubah, firman-Mu yang mengajar, firman-Mu yang menuntun kami. Roh Kudus, Kau ada di tempat ini. Kami berikan hormat pujian bagi-Mu. Urapi kami semua. Urapi kami semua ya Roh Kudus. Bimbing kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita yang rindu firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Senang sekali boleh bersama kembali dengan saudara. 2019 terakhir di tempat ini Pak ya. Wow. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat sahabat saya Om Yo. Dan semua tim pelayanan di tempat ini yang boleh mengizinkan saya kembali. Boleh memberitakan firman Tuhan. Baik saudara, mungkin ada yang belum kenal. PowerPoint please. Iya, ini saya datang dari Malaysia saudara. Saya sudah 11 tahun menggembalakan di Malaysia. Tapi saya orang Batak, nama saya Daniel Ginting, istri saya Caroline Borupanjaitan, dan kami dikaruniai 3 anak, 3-tiganya lahir di Malaysia, tepatnya di kota Kuching saudara. Ya jadi anak kami lahir di Kuching, yang pasti bukan anak kucing. Saya juga menggembalakan di Kuching, yang pasti jemaatnya bukan kucing, jemaatnya manusia. Haleluya. Dan hari ini juga dipercaya di Sinode GBI sebagai Ketua Departemen Misi untuk Gereja Bethel Indonesia. Dan sebenarnya di Jakarta transit saudara, besok pagi jam 1 saya akan ke Toraja, ya jam 1 ke Makassar, lalu lanjut ke Toraja untuk melakukan upgrading misi, mengumpulkan perintis-perintis ya bersama dengan Ketua BPD Sulawesi Selatan. Jadi kerjasama BPP dengan BPD untuk mengupgrade utusan-utusan misi ataupun perintis-perintis gereja yang di pedalaman-pedalaman sehingga mereka terbakar lagi, semangat lagi untuk melakukan misi amanat agung saudara. Dan puji Tuhan. Nah, apa yang kita mau belajar pada pagi hari ini? Iya, saudara saya percaya saudara, ada banyak hal yang kita akan hadapi di depan. Sekarang kita ada di bulan Maret. Saya percaya saudara akan banyak hal yang kita akan hadapi, sesuatu yang kita nggak duga, sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan, itu akan terjadi. Saya nggak ngerti apapun itu. Mungkin saudara berkata, Pak jangankan depan, baru minggu lalu terjadi Pak. Baru bulan lalu terjadi dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, musim-musim apapun yang kita hadapi, musim-musim apapun yang akan kita masuki, satu hal, pesan yang saya mau sampaikan hari ini adalah, apapun yang terjadi, harapan dan doa saya buat jemaat Tuhan di tempat ini, saudara menjadi orang yang tetap kuat. Saudara menjadi tetap stabil, saudara terus berbuah, saudara tidak goyang, saudara tidak mundur, saudara tidak tinggalkan Tuhan, saudara tidak tinggalkan pelayanan, saudara tidak tinggalkan kekristenan, saudara tetap kuat. Saudara, saya percaya di era ini saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk masuk dalam satu level yang baru, di mana kita akan naik dalam kemuliaannya, dan kita akan dibawanya naik tinggi. Dan saya percaya, promosi demi promosi, berkat-berkat ilahi itu akan mengalir kepada setiap kita. Katakan amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang kita mau belajar next. Yang kita mau belajar pagi hari ini adalah biar kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lebih dalam dengan Tuhan, ketika kita dalam dengan Tuhan, maka sebenarnya disitulah letak kekuatan kita, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Deeper and stronger in Christ. Saya mau kita melihat sebuah perumpamaan yang ditulis oleh pemazmur. Bagaimana orang benar itu diibaratkan seperti pohon korma. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16.
Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pemazmur mengibaratkan, pemazmur mengistilahkan orang benar itu seperti pohon korma. Dan hari ini kita akan belajar tentang pohon korma. Dan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ada kalimat ditanam, ada kalimat tertanam. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Lalu ayat yang ke-15. Orang yang ditanam di bait Tuhan, orang yang tertanam semakin dalam dengan Tuhan, Alkitab katakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini bicara tentang kestabilan. Orang yang ditanam di bait Tuhan, orang yang semakin dalam dengan Tuhan, maka dia akan menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Artinya apa saudara? Orang benar, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dari musim-musim hidupnya. Dari sejak muda sampai tua. Maka benarlah apa yang pemazmur katakan. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Alkitab katakan bahwa ketika dia menjadi tua, dia akan tetap berkata, Tuhan itu benar, Tuhan itu benar-benar gunung batu, tidak ada kecurangan kepadanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita mau lihat saudara tentang pohon korma ini? Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara, hari-hari ini di tahun 2024 ini, saudara semakin dalam dengan Tuhan. Saudara bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya ingat tentang perumpamaan benih yang ditabur di 4 jenis tanah saudara. Yang pertama adalah di tanah yang di pinggir jalan. Benih itu ditabur tapi tidak tertanam, lalu hilang begitu saja. Lalu yang kedua adalah benih yang ditabur di bebatuan saudara. Ya, begitu mau tumbuh ada sinar matahari, hilang begitu saja. Lalu benih yang ketiga ditabur di semak berduri saudara. Ketika ditabur begitu semaknya itu saudara, sampai dihimpit dengan masalah, dihimpit dengan dosa. Pikiran yang begitu semak sehingga firman itu tidak dapat bertumbuh. Tetapi Alkitab katakan benih yang ditabur di tanah hati yang baik, benih itu tertanam dan dia bertumbuh dan dia berbuah saudara. Bukan hanya bertumbuh dan berbuah, tapi benih itu menjadi tempat. Pohon itu, maksud saya benih yang ditanam itu menjadi kehidupan bagi banyak orang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar di sini adalah menjadi Kristen bukan hanya sekedar beragama. Saya mengerti sekali ketika menggembalakan saudara, banyak melihat tipe-tipe manusia, banyak melihat tipe-tipe kekristenan. Ada orang yang tiap hari, setiap minggu datang, Pak, saya punya masalah ini Pak, doakan saya Pak, kita doakan. Minggu depan datang lagi, Pak, masalah saya ini Pak, kita doakan. Nanti bulan depan datang lagi, Pak, masalah itu terus. Sampai 1 tahun masalahnya itu gak pernah selesai-selesai. Satu kali saudara di tahun 2024 awal, dia datang lagi sama saya saudara, seorang perempuan. Dia bilang lagi, Pak, ini saya sudah layani dia sudah 3 tahun saudara. Dia datang kepada saya, Pak, masalah saya ini lagi Pak. Saya bilang sama dia, sis, boleh enggak sis, kamu menang dari masalah yang ini sekarang. Saya mau minggu depan kalau kamu datang lagi, saya enggak mau dengar lagi Pak masalah saya ini Pak. Tapi saya mau dengar, Pak saya ada bawa orang Pak, masalah saya yang sama Pak. Tapi sekarang Pak saya sudah layani dia Pak. Harusnya begitu saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya rindu kita boleh menjadi pribadi yang semakin dalam dengan Tuhan. Mari kita melihat apa yang kita mau belajar dari pohon korma ini saudara. Nah, pohon korma kalau saudara lihat, saudara dia ketika ditanam itu pohon korma,
benih korma, maksud saya benih korma itu ditutup dengan batu. Ya, itu ditutup dengan batu. Ketika benih itu ditutup dengan batu, saudara, ini konteksnya di padang gurun. Ini konteksnya di padang gurun. Ketika ditutup dengan batu, maka benih itu akan bertumbuh. Tapi dia tidak bertumbuh ke atas, dia bertumbuhnya ke dalam. Dia akan akarnya akan mulai merambat ke tepi kanan, ke tepi kiri. Dan terus akan merambat. Dan terus sampai ke bawah. Saudara tahu di padang gurun itu susah air. Dan dia terus ke bawah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan terus, dia akan terus ke bawah. Sampai mendapatkan air. Ketika dia mendapatkan air, maka dia mulai akan bertumbuh ke atas. Ketika dia mulai bertumbuh ke atas, saudara tahu, padang gurun itu badainya kuat, anginnya kuat, panasnya sangat terik. Tapi pohon korma dapat hidup berpuluh tahun. Pohon korma tidak akan pernah tumbang dengan badai. Pohon korma dia tetap kuat menopang setiap tandan-tandan buah yang ada di pohon itu. Apa yang membuat pohon ini kuat? Yang membuat pohon ini kuat adalah karena ada akar yang dalam. Lalu saudara, pohon korma bukan hanya itu. Tetapi pohon korma menjadi tanda ajaib bagi orang-orang yang tersesat di padang gurun. Ketika orang-orang sedang tersesat di padang gurun, ketika melihat pohon korma, ada dua hal yang ada di dalam benak orang yang tersesat. Yang pertama, ketika orang sedang melihat pohon korma, yang pertama yang dia ada di dalam benaknya adalah ada kehidupan. Ketika orang sedang tersesat di padang gurun, ketika orang sedang mencari jalan di padang gurun, ketika orang sedang kehilangan arah di padang gurun, ketika orang sedang tidak tahu tujuannya di padang gurun, maka ketika melihat pohon korma, mereka melihat ada kehidupan. Mereka boleh makan buah dari pohon itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang sedang tersesat di padang gurun, maka orang akan melihat bahwa ada air di bawah pohon korma itu. Ketika saudara semakin dalam dengan Tuhan, ketika saudara semakin intim dengan Tuhan, saya percaya ada banyak orang-orang di sekitarmu yang mereka sedang mencari jalan dalam hidupnya. Keluarga-keluarga yang sedang mencari arah dalam hidupnya. Ada banyak orang-orang yang sedang mencari tujuan hidupnya. Ada banyak orang yang sedang mengalami kekeringan. Ada banyak orang yang sedang mengalami kegersangan. Tetapi ketika mereka melihat Anda, maka mereka akan melihat ada satu kehidupan. Ada satu jawaban. Ada air. Ada kehidupan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Alkitab katakan orang benar seperti pohon korma. Orang benar hidupnya akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Orang benar akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Satu kali saya di tahun 2018 masuk ke 2019, saya itu diberikan visi sama Tuhan tentang satu suku, namanya suku Penan di pedalaman Malaysia. Jemaat kami tidak ada orang Penan, banyak orang Iban. Jemaat yang kami layani itu 80% itu orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Lalu saudara, Tuhan 2018 akhir masuk 2019, Tuhan kasih visi tentang satu suku, namanya suku Penan. Lalu satu kali saya bilang sama teman-teman, kenapa ya Tuhan taruh suku Penan di hati saya, tapi jemaat kita nggak ada orang Penan. Orang Penan itu adalah orang yang sangat terisolir saudara, sangat terkebelakang di negeri Sarawak. Lalu di tahun 2019 saya berangkat ke Miri. Waktu saya berangkat ke Miri, Miri itu berbatasan dengan Brunei Darussalam. Kita ada tanam gereja juga di sana. Waktu saya berangkat ke sana, ada orang bilang begini sama saya, Pak Daniel mau ke suku Penan enggak? Ada satu suku di sana, ada satu kampung.
Mereka itu haus akan Tuhan. Mereka kayaknya perlu dilayani, Pak. Akhirnya saudara, saya bilang boleh, berapa jam? Perjalanannya kurang lebih ada 16 jam. Saudara, 16 jam. Nah, akhirnya saudara, saya berangkat ke kampung itu, saya berangkat ke suku itu, saudara tahu. Ternyata di kampung itu belum pernah ada hamba Tuhan masuk ke kampung itu. Di kampung itu semua masih animisme. Di kampung itu adalah orang-orang yang sistem kekeluargaannya itu kacau. Contoh, satu rumah itu ada 3 keluarga. Di satu kampung, sistem keluarganya kacau. Jadi mereka itu nggak tahu kawin pemberkatan. Yang penting suka sama suka datang kepada kepala kampung jadi married gitu. Nanti ada yang selingkuh. Contoh lakinya sama wanita lain, istrinya sama laki-laki lain. Tapi satu rumah. Wah itu kacau saudara. Itu yang terjadi, itulah budaya. Itulah budaya yang salah. Akhirnya Injil masuk ke sana. Saya tinggal di sana selama 3 hari. Saya ajarkan mereka tentang Tuhan. Akhirnya saudara, bulan depan saya datang lagi dan satu kampung itu bertobat. Terima Tuhan Yesus. Dimulai dari kepala kampungnya. Setelah mereka terima Tuhan Yesus, saya bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya saya bilang harus ada pemberkatan lagi. Mana dirapikan semua. Harus ada peneguhan nikah. Harus ada penyerahan anak. Semua kita lakukan. Dan saudara tahu hari ini, berdirilah satu gereja GBI di kampung itu saudara. Dan semua orang kampungnya jemaat GBI. Dan saudara kasih dalam Tuhan. Di mana pada waktu mereka bersaksi, ternyata kepala kampungnya bilang begini. Saya itu pernah lihat terang, tapi saya nggak tahu apa terang itu. Tapi saya rasakan damai. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu ada saudara. Tuhan itu ada. Saya rindu saudara nggak jadi orang Kristen yang hanya sekedar beragama. Tapi saya rindu saudara benar-benar ngalamin Tuhan. Ketika saudara ngalamin Tuhan, itu bukan hanya untuk hidup saudara. Ternyata kehidupan saudara akan membawa hidup bagi banyak orang. Kalau hanya sekedar hanya untuk diri sendiri, saudara pasti akan mulai lembah lagi, malas, bosan lagi. Inilah saya datang ke tempat ini, saya percaya Tuhan rindu untuk saudara lakukan ini. Di mana saudara mau semakin dalam dengan Tuhan, dan saudara semakin kuat di tahun 2024 ini. Amin. Mari kita melihat saudara, banyak orang maunya bertumbuhnya ke atas. Maunya bertumbuh ke atas. Sesuatu yang dilihat, nih, wow, sangat sangat fantastis. Yesus pernah bilang begini, kalau engkau mau berhubungan sama aku, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintumu, dan berdoalah. Gak ada yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Tuhan mau. Gak harus dilihat orang. Gak harus menjadi barang perhatian orang. Tapi kita menjadi barang perhatian sorga. Kita menjadi barang perhatian Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita dalam hal praktisnya adalah bangun kembali doamu. Bangun kembali mesbahmu yang sudah runtuh selama ini. Bangun kembali disiplin baca firman-Mu. Bangun kembali meditasimu dengan Tuhan. Bangun kembali. Mendigium. Sampai engkau benar-benar sadar bahwa sebenarnya engkau memerlukan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Ku
datang juru selamat, berkatilah. Bangun kembali doa saudara. Bangun kembali. Saya sebagai seorang pemimpin, saya sebagai seorang gembala, kekuatan kami bukan fasilitas. Kekuatan kami bukan jemaat yang banyak. Kekuatan kami bukan pengalaman kami. Tapi kekuatan kami adalah lutut dan air mata. Dia puaskan hatiku. Dia kuatkan jiwaku. Membuat aku boleh bertahan menghadapi apapun. Semakin aku dalam dengan Tuhan, maka semakin kuat aku menghadapi apapun. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu. Buka hatiku. Sekali lagi. Di Kau ku perlukan Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, ternyata kedalaman kita akan menentukan beberapa hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan cepat. Kedalaman kita dengan Tuhan itu akan menentukan beberapa hal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah akan menentukan kestabilan kita. Amsal 12 ayat 3 katakan begini. Orang tidak akan tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan pernah goncang. Di 2024 ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang stabil, saudara. Tidak suam-suam, tidak on off. Tetapi kita menjadi orang yang stabil dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara hidup dalam kefasikan, saya cuma mau bilang, itu bukan dunia kita, Pak. Ketika engkau lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau melayani Tuhan. Ketika engkau aktif di dalam pelayanan. Lalu engkau hidup dalam kefasikan. Saya mau beritahu, itu bukan kehidupanmu. Ketika engkau hidup dalam kefasikan, engkau akan semakin lemah. Engkau akan semakin lemah. Engkau akan semakin merana. Sekalipun kau ada di pelayanan, tapi engkau lemah. Rohmu lemah. Tetapi ketika engkau bertobat hari ini, dan kau bilang, Tuhan, aku rindu Kau, aku haus Engkau, aku lapar Engkau, aku lapar Engkau, aku mau lari kepadamu. Saya percaya ketika engkau disiplin, sama seperti tadi Voice of Pentecost, ketika engkau disiplin, engkau mengambil langkah, tahun ini engkau akan tetap stabil. Engkau tidak akan pernah goyah. Engkau akan tetap stabil. Sekalipun badai datang, sekalipun panas terik datang, engkau akan tetap stabil. Satu kali, next. Seorang wanita didiagnosa oleh dokter. Dia bilang gini, ibu punya penyakit serius. Penyakit ibu ini benar-benar serius. Ibunya terkejut di hospital. Lalu dokter bilang gini, kemungkinan umur ibu tinggal 2 bulan lagi. Kira-kira kalau saudara dengar itu gimana, saudara? Lalu ibu ini berpikir begini, oh, kalau begitu aku mau akhiri hidupku dengan baik. Aku mau telepon semua orang-orang yang pernah berkonflik dengan aku, dan aku mau minta maaf. Dan aku mau jual sebagian dari hartaku.
Aku akan bagi-bagikan ke orang-orang susah. Aku mau mati dengan damai. Semua orang yang pernah bermasalah dengan aku akan hampiri dan aku akan minta maaf. Itulah komitmennya saudara. Lalu 2 hari kemudian dokternya datang lagi. Ibu, minta maaf. Ternyata kami salah diagnosa, Bu. Kemarin hasil diagnosa itu bukan punya ibu. Ternyata itu punya orang lain, Bu. Minta maaf, Bu. Ibu sehat. Kira-kira kalau saudara jadi ibu itu, tetap jual harta? Tetap telepon minta maaf? Saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ada hal-hal yang saudara perlu mengerti. Saudara mau berbuat baik, saudara mau melakukan kebaikan. Sebenarnya saudara masih mementingkan diri saudara. Padahal ketika engkau berbuat baik, itu bukan hanya untuk dirimu. Tapi sebenarnya itu untuk menyenangkan Tuhan. Itu untuk menyenangkan Tuhan. Ketika saudara ditegur, ampuni, ampuni, ampuni. Lalu besok buat salah lagi. Sama kan kayak orang masuk dalam penjara. Keluar, masuk. Ampun, ampun, ampun. Keluar, masuk lagi. Di Malaysia banyak begitu. Keluar, masuk. Nggak pakai dokumen, kena tangkap sama immigration. Minta-minta ampun, dikeluarin. Tunggu 5 bulan lagi. Immigration bilang, loh kok ada lagi? Masuk lagi. Saudara, saya rindu kita stabil. Stabil. Firman Tuhan datang pagi ini bukan untuk menghakimi. Tapi firman Tuhan datang hari ini dengan kasih. Untuk membawa saudara kepada jalan kehidupan. Bersama dengan Tuhan, keluargamu akan stabil. Hubunganmu dengan pasanganmu akan stabil. Kehidupan rohanimu akan stabil. Pelayananmu akan stabil. Ketika engkau dalam dengan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara. Efesus 3 ayat 16. Paulus bilang begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kita bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita juga harus berakar, sama-sama katakan berakar. Saya percaya ada platform di gereja ini yang sudah dibuat, ada banyak hal-hal yang dibuat untuk saudara berakar. Ada KUL, ada KOM, ada pelatihan-pelatihan. Saudara harus ikut, bilang, tahun ini aku mau berakar, tahun ini aku mau dalam dengan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah, ketika saudara dalam dengan Tuhan, selain menentukan kestabilan saudara, itu akan menentukan kekuatan saudara. Seperti saya katakan tadi, kekuatan kami dalam melayani itu karena hadirat Tuhan. Kekuatan kami dalam melayani itu karena lutut dan air mata. Tidak ada lain. Semua boleh berlalu. David Livingstone pernah bilang begini, Tuhan, taruhlah beban apa saja di pundakku, hanya topanglah aku. Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Lalu kalimat yang terakhir dia bilang gini, Tuhan, tak lepaskan aku dari ikatan apa saja, hanya jangan lepaskan aku dari ikatan kasih-Mu dan ikatan dalam melayani-Mu. Semua boleh lepas, tapi bersama dengan Tuhan aku gak mau lepas. Pemazmur katakan, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetap Tuhan selama-lamanya. Yang lain boleh berlalu, tapi Tuhan gak boleh berlalu dalam keluargaku, dalam hidupku. Katakan amin. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kuat. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kedalamanmu dengan Tuhan itu akan membuat engkau menjadi kuat. Pertanyaan saya hari ini, sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen?
Siapa yang mendrive hidupmu? Tuhan atau ego? Saudara datang ke gereja kan saudara mau ngalamin Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang bicara kepada saudara. Aku mau jemaat Tuhan, engkau semakin dalam dengan aku. Saudara, ini sebuah undangan, saudara harus ngerti saudara. Satu kali, Tuhan bilang gini, aku buat pesta di kerajaan, ya. Kerajaan Allah sedang buat pesta. Lalu saudara, undang itu orang-orang ini undang, ini tamu-tamu spesial undang. Tiba-tiba saudara, pegawainya bilang gini, Tuhan, orang-orang yang diundang nggak bisa datang. Yang pertama, ada urusan ternak. Yang kedua, ada urusan kawin. Yang ketiga, ada. Jadi mereka nggak bisa datang. Saudara baca itu nanti dalam kitab Markus 14. Lalu Tuhannya bilang begini, jangan panggil lagi mereka. Panggil sekarang orang-orang yang ada di jalan, orang-orang yang ada di persimpangan-simpangan, suruh mereka masuk. Rumahku harus penuh. Akhirnya mereka masuk, saudara. Perhatikan. Orang yang karena biasa, orang kalau diundang kan karena kenal. Orang kan kalau diundang kan karena spesial. Kadang-kadang karena kita merasa spesial, karena kita merasa udah sering pelayanan, kita udah sering dengar firman, udah terbiasa tiap minggu di dalam gereja. Kadang-kadang kita nggak melihat Tuhan itu sesuatu yang berharga. Kita nggak ngerti artinya kasih karunia. Bukankah dua tahun yang lalu Tuhan sembuhkan kamu? Bukankah 10 tahun Tuhan angkat keluargamu? Kenapa hari ini kau nggak hargai kasih karunia itu? Dan hari ini Tuhan undang kamu lagi. Tapi dengan sikap hati yang rendah hati. Seperti orang yang di persimpangan jalan itu. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya percaya saudara, jangankan disuruh makan di istana dalam undangan makan. Jadi hamba saja, itu sudah anugerah buat orang-orang yang ada di jalan. Tapi bagi orang yang gak menghargai kasih karunia, udah diundang spesial, gak mau datang. Saudara di posisi mana hari ini? Tapi saya mengajak kita, mari punya sikap hati. Seperti orang yang gak punya pengharapan. Seperti orang-orang jalanan itu. Tapi engkau menerima undangan dari Raja di atas segala Raja. Amin saudara. Ketika engkau punya kesadaran itu dalam kekristenanmu, engkau bukan siapa-siapa dan engkau bergantung sama Tuhan. Engkau akan semakin kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan memakai orang-orang yang lemah. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Karena orang yang lemah dan orang yang sederhana, dia yang selalu berkata, kekuatanku hanya Tuhan. Kekuatanku hanya Tuhan. Tuhan, aku bergantung hanya sama Engkau Tuhan. Tuhan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Sampai masa tua dia akan berkata, Tuhan, dialah gunung batu, dialah kekuatan, dialah perlindungan. Jangan sampai ketika engkau semakin dipromosi, hatimu makin lari. Engkau mungkin makin bertingkah. Ketika engkau semakin punya uang banyak, hei laki-laki, engkau semakin bertingkah. Hari ini engkau datang sama Tuhan. Kalau hari ini engkau bisa menikmati hidup, itu karena Tuhan. Satu kali saudara, Matthew Warren, anak dari Rick Warren. Saudara tahu Rick Warren penulis buku dari The Purpose Driven Life. Gembala dari Saddleback yang begitu terkenal di Amerika. Dan ketika anaknya mati, bunuh diri karena depres. Orang mencecar, wah pendeta anaknya sendiri bunuh diri. Ya ngomongin orang anak. Tapi Rick Warren tetap kuat. Ada satu kalimat Rick Warren katakan gini. Yang membuat saya dapat bertahan dan kuat menghadapi kenyataan ini. Karena kedalaman saya dengan Tuhan. Mau gak saudara jujur? Kenapa saudara gampang lemah, gampang jatuh, gampang meninggalkan Tuhan? Masalahnya bukan di keadaan atau masalahnya bukan di orang lain. Tapi masalahnya di hubunganmu dengan Tuhan. Coba hari ini kau semakin dalam dengan Tuhan. Pasti kau semakin kuat. Jim Elliot ketika melayani di satu suku Ekuador. Bersama dengan 4 kawannya dibunuh. Lalu Elizabeth Elliot datang ke suku itu.
bukan mau balas dendam, bukan mau benci, tapi dia bilang gini, aku mau mengampuni dan aku mau tinggal di suku ini. Dan hari ini suku itu menjadi Kristen semua. Karena Elizabeth Elliot, kenapa dia nggak dendam? Kenapa dia nggak benci? Karena dia dalam dengan Tuhan. Ada kasih dalam dirinya. Seberapa banyak saudara mengerti hari ini dan berkata, Tuhan, aku ambil keputusan. Aku mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Boleh angkat tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yang terakhir saudara, kedalaman kita dengan Tuhan akan menentukan kita terus berbuah. Kita bukan hanya sekedar bertumbuh, bukan sekedar ditanam, bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi juga kita berbuah. Satu kali Yesus melihat pohon ara. Pohon ara itu saudara, rindang, banyak daunnya, banyak kali daunnya. Tapi ketika Tuhan lihat gak ada buah, Tuhan bilang, potong. Berapa banyak kita? Sepertinya rindang, sepertinya pelayanan, sepertinya tapi sebenarnya buahnya gak ada. Tapi ketika engkau dalam dengan Tuhan, otomatis engkau akan berbuah. Mazmur 92 ayat 15 katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Perhatikan, Yesus berkata, akulah pokok, kamulah ranting. Yang berbuah adalah ranting. Yesus bilang, akulah pokok. Kalau Yesus pokok, maka yang keluar adalah pasti buahnya buah Yesus. Karena pokoknya Yesus. Apel, buah apel. Mango, buah mango. Kalau Yesus berkata, akulah pokok itu, berarti carangnya akan menghasilkan buah yang namanya buah Yesus. Pelayananmu memberi rasa Yesus. Pelayananmu memberi rasa Yesus. Ketika engkau ada di atas mimbar, orang bisa rasakan rasa Yesus. Ketika engkau sedang berbicara dengan klienmu bilang ini beda. Orang bisa rasakan rasa Yesus. Ketika engkau di dalam keluarga besarmu, orang bisa rasakan rasa Yesus. Ayat terakhir, Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Perhatikan saudara, ini tentang biji sesawi. Biji yang paling kecil di bumi loh. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Ketika dia tumbuh, maka sesawi itu lebih besar dari tumbuhan yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini yang saya katakan saudara, hidup kita itu dinikmati oleh orang lain. Ketika saudara bertumbuh, ketika saudara berbuah, saudara, Alkitab katakan, maka burung-burung di udara membuat sarang di sana. Orang-orang akan mendapatkan kehidupan melalui hidupmu. Orang-orang akan menemukan jalan hidup melalui hidupmu. Ada banyak orang, engkau menjadi tumpuan orang. Bukan engkau menjadi beban, justru engkau bersuka cita karena melihat ada banyak orang ditolong melalui hidupmu. Hari ini kau bilang, Tuhan, berikan visi itu bagiku hari ini. Berikan mimpi itu bagiku hari ini. Taruh hatimu kepadaku. Aku mau melihat sampai tua. Aku mau terus gemuk dan segar. Aku terus melayani. Dan akan banyak anak-anak rohani yang akan aku lahirkan. Akan banyak pemimpin-pemimpin yang akan aku lahirkan. Akan banyak gereja-gereja yang aku lahirkan. Akan banyak hamba-hamba Tuhan yang lahir dari hidupku. Akan banyak keluarga-keluarga ilahi keluar dari keluargaku. Engkau menjadi sarang bagi banyak orang. Engkau menjadi tempat perteduhan bagi banyak orang. Ketika engkau semakin dalam dengan Tuhan. Di luar itu, semua hanya bicara tentang keegoisan. Apa yang saya bisa dapat?
apa yang saya bisa buat? Apa saya? Tapi ketika engkau dalam dengan Tuhan, mindsetmu berubah, value-mu berubah. Apa yang saya bisa buat untuk orang lain? Apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain? Apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan ini? Saya percaya firman ini menjadi berkat buat saudara. Saudara bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia